tinggal tunggu waktu Sekretaris Daerah Sekda Nganjuk akan terisi. Setelah dari 6 calon pendaftar, tinggal 3 orang, mereka adalah Muhammad Yasin, Kadis Pendidikan, Nur Solekan, PLT Sekda, dan Sopingi, Kepala BKD. Dari pemilihan Sekda tersebut banyak terdapat dan kritikan bahwa ada indikasi pesanan dari cukong atau pengusaha. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Masyarakat Ngepung, FPMN, Suyadi. Dirinya sudah lama mendengar setiap ada pengisian jabatan strategis seperti Sekda, indikasi permainan atau titipan pengusaha telah lama terjadi. Menurutnya Nganjuk masih menjadi jajahan pengusaha yang ingin mendapatkan proyek besar. Dan peran Sekda adalah kunci untuk meloloskan hal ini adalah agar pemilihan Sekda benar-benar selektif dan transparan, termasuk mengundang media massa saat pengujian maupun penilaiannya harus langsung saat itu juga. Dijelaskan terbuka dan transparansi adalah kunci utama dalam memilih Sekda yang baik, bukan yang kaya atau banyak modal, dan itu akan membawa Nganjuk yang semakin lebih baik. Dengan adanya seleksi calon Sekda yang notabene ada background investor di luar, tanggapan jenengan sebagai aktivis seperti apa? Ya, kalau saya sudah tahu lama kalau Nganjuk ini dijajah oleh investor dari luar, bahwa memang semua yang pejabat-pejabat strategis itu adalah pesanan dari luar Nganjuk. Ya, tadi para pengusaha-pengusaha yang akan main proyek di Nganjuk. Oleh karena itu tidak boleh terjadi. Ayo kita kawal sama-sama. Bahkan tesnya kita minta terbuka. Hasilnya juga kita minta terbuka supaya tahu ini pejabat publik. Publik harus tahu. Jadi ini sudah saya tahu, sudah itu sejak lama. Termasuk proyek-proyek tender-tender proyek seperti rumah sakit, saya sudah tahu di mana peran teman-teman yang sekarang masih di Pemda. Terus harapan ke depan seperti apa, Mas, dengan adanya seleksi Sekda ini? Ya, harapannya tadi, satu, kalau memang seleksi itu betul harus dilakukan secara transparan, termasuk mengundang media massa. Ayo seleksi jejer, KPL, lungguh tengok-tengok, dites bareng. Memang yang terbaik lah harusnya yang menjabat. Bukan yang terkaya, bukan yang kuat donaturnya, tetapi memang orang-orang yang tepat dan mempunyai kemampuan di bidang itu. Mungkin. Mas Badi. Saya ada catatan. Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Mapak Priyanto. Ada indikasi kurang baik pada pemilihan Sekda terkesan formalitas. Ditegaskan jika nanti ada indikasi KKN maka dirinya tidak akan segan-segan melaporkan langsung ke KPK. Seharusnya kalau memang benar-benar pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih baik, ya benar-benar dipilih calon-calon yang benar-benar menguasai, jadi bisa membuat Nganjuk lebih baik, bukan hanya karena kedekatan dengan Bupati Nopi. Kalau dengan adanya banyak dibicarakan warganet, ada sosok investor di belakang calon sekretaris daerah, tanggapan jenengan seperti apa? Justru inilah akhirnya Nganjuk tidak bisa kondusif, mengundang, tak anggap itu modal mengundang para koruptor di Nganjuk. Kalau perlu dibatalkan saja nih ujian calon Sekda ini Nganjuk ini, batalkan kalau memang ada indikasi seperti itu. Ini memalukan sekali Kabupaten Nganjuk ini kalau sampai ini benar-benar fakta bisa ditemukan bukti. Langkah yang akan diambil nanti seperti apa, Mas? Kalau nanti ada indikasi dugaan KKN tidak sesuai dengan tim penilai itu, akan saya laporkan ke KPK. Apalagi ada informasi investor dijanjini dengan investor. Ini ujung-ujungnya kan mencari keuntungan. Mau dibuat apa pemerintahan Nganjuk ini kalau sekdanya sekda bajingan? Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono tidak berharap banyak dengan Pil Sekda. Sebab selama ini antara eksekutif dan legislatif mengalami kebuntuan dan kurangnya harmonis. Menurutnya, Sekda itu harus benar-benar menjadi Sekda agar bisa menjembatani antara kepentingan Bupati dan DPRD. Belum dengar terkait dengan investor-investor ini. Harapan kami Sekda itu benar-benar berfungsi sebagai Sekda, menjembatani antara kepentingan Bupati dengan DPRD, kepentingan Bupati dengan pihak-pihak luar semua.
Ini kuncinya kan di sekda. Sekda memang siapapun nanti kan tadi saya dapat informasi kan sudah mengerucut 3 nama. Dari 3 nama harapan kami benar-benar fair, mereka bisa melakukan tugasnya sebagai seorang sekretaris daerah. Selama ini Mas, tugas daripada PLT Sekda menurut Anda sebagai ketua dewan seperti apa? Selama ini kan kita melihat memang ada kebutuhan komunikasi. Saya melihat ada kebutuhan komunikasi, misalnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal ini bupati. Sehingga hal-hal semacam itu kalau ada seperti harusnya Sekda itu berperan mewakili bupati untuk memuluskan supaya tidak ada kebutuhan komunikasi. Yang ini memang selama ini kami anggap kurang maksimal. Mas, dari 3 itu kan dipilih 1 oleh bupati. Yes. Saran kepada dewan, pada bupati apa Mas dalam memilih itu? Saya menyarankan siapapun yang terpilih harus bisa melakukan tugas sebagai seorang sekda. Sedangkan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi memberikan masukan secara jobdesknya bahwa terkait sekda harus bisa melayani kepentingan bupati dan wakil bupati. Selaku koorganisir kegiatan pemerintahan, harus mampu berkomunikasi politik antara bupati dan dewan. Bisa mengkomunikasikan berbagai kegiatan dengan Forkompimda. Dan harus bisa mengharmonisasikan antara bupati dan wakil bupati. Hasil seleksi Sekda ini seperti apa infonya terakhir Pak? Seleksi Sekda itu sekarang kan sudah mengerucut, hasilnya ada 3 orang, yaitu Pak Yasin, Kepala Dinas Pendidikan, yang kedua Pak Nur Solekan, yang ketiga Pak Sofini. Nah, itu dari hasil pansel. Maka hasil 3 orang ini kita akan konsultasikan kepada Komisi ASN di Jakarta. Nanti siapa yang kira-kira direkomendasi. Dari 3 itu nanti akan dipilih 1 Pak Abu ya? Ya 1. Pak Abu, beredar di warganet banyak mengatakan bahwa ada banyak kepentingan di balik seleksi Sekda ini. Tanggapan jenengan seperti apa? Yang namanya orang ya pasti ada punya kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan gimana? Tapi kalau cuma kepentingannya harus kita arahkan ke kepentingan yang positif, kepentingan untuk Nganjuk. Nah, ini yang paling penting, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Nah, kan gitu yang paling penting. Kalau untuk kepentingan Nganjuk bersama-sama kan mengapa tidak? apakah dalam seleksi ini dimungkinkan hanya untuk melegitimasi PLT saja? Enggak juga ya, karena kan ada seleksi, 1 arbitrasi, yang kedua pansel nanti ke komisi ASN. Paling tidak ada 3 tahapan itu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.